Kata beliau syaratul rabi' at-tahara minan najasah. Bertahara dari najis. Suci dari najis ya. Baik. Suci dari najis adalah hal yang disyaratkan di dalam salat. Ibnu Qudamah di sini menyebutkan ketentuan pensyaratan suci dari najis pada apa saja. Kata beliau rahimahullahu taala fi badanihi wa thawbihi wa mawdi'i salatihi. Dia suci dari najis pada badannya, pakaiannya dan tempat salatnya. Pada badannya karena dalam hadits Ibnu Abbas riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabarkan tentang dua orang yang disiksa di alam kubur. Ya, salah satunya kana la yastatiru minal baul. Dia tidak bertirai dari kencing. Maksudnya dia tidak menjaga dirinya dari kencing, tidak berbersih dari kencing. Ya, maka orang yang tidak menjaga bersuci dari kencingnya disebutkan siksaan. Dan ini menunjukkan wajibnya seseorang membersihkan dirinya dari najis pada badannya. Nah, kemudian demikian pula dia bersihkan dari najis pada pakaiannya. Karena dalam Al-Quran Allah berfirman, wa thiyabaka fatahhir. Dan terhadap pakaianmu bersihkanlah. Ini ayat ditafsirkan dengan dua penafsiran pakaian. Penafsiran yang pertama, pakaian bermakna apa? Keislaman, keimanan, dibersihkan dari kesyirikan. Dan penafsiran yang kedua, pakaian adalah pakaian yang dipakai, dibersihkan dari najis. Dan ini sisi pendalilan penulis. Kemudian yang ketiga dari berbersih dari najis, yaitu wa mawdi'i sholatihi, berbersih dari tempat sholat. Saya bacakan tadi ayat tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, ya, untuk mensucikan Ka'bah, dan juga di surah Al-Hajj Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim, wa tahhir baitiya lit-ta'ifina wal qa'imina war ruk'a'is sujud. Dan sucikanlah rumahku, ya, bagi untuk orang-orang yang bertawaf, orang-orang yang berdiri melakukan salat, melakukan rukuk dan sujud. Iya. Baik. Dan banyak lagi dalil-dalil yang menunjukkan tentang apa? Tentang kewajiban berbersih dari najis. Iya. Nah, pembahasan yang ke-28 tentang najis yang dimaafkan. Kata beliau, innan najasal ma'fuwa anha, kecuali najis yang dimaafkan darinya. Kaisirid dami wa nahwihi, seperti darah yang sedikit dan semisal dengannya. Jadi kalau najisnya sedikit, itu tidak ada masalah. Ada darah misalnya sedikit, tidak apa-apa. Ya. Dan ini kaidah umum ya, hal yang sedikit, apalagi sulit seorang itu terlepas darinya, itu tidak dipermasalahkan. Nah, kemudian Ibnu Qudamah di sini menjelaskan seputar orang yang mengerjakan salat dalam keadaan bernajis. Ya. Kata beliau rahimahullahu taala, wa in shalla wa alayhi najasatun lam yakun alima biha thumma nasiyaha fa salatuhu sahihah. Ya. Baik. Orang yang mengerjakan salat dan dia dalam keadaan najis, kalau dia sengaja, ini artinya dia meninggalkan syarat salat, dan itu membatalkan salatnya. Dan Ibnu Qudamah di sini menjelaskan, kalau orang yang salat dan dia tidak tahu bahwa pada dirinya ada najis, atau dia tahu dirinya najis tapi dia lupa. Ya, setelah salat dia baru ingat, oh tadi rupanya anak saya kencing di atas apa? Pangkuan saya tadi, kena baju. Ya, itu dia ingat setelah apa? Setelah salat. Ya, kalau sudah selesai salatnya, Ibnu Qudamah berkata, fa salatuhu sahihah. Salatnya sudah sahih. Sudah syah salatnya. Nah, dan ini berdasarkan hadits, ya, riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, Ibnu Khuzaimah dan selainnya tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang melepas kedua sendalnya sementara salat, karena Jibril mengabarkan bahwa pada salat itu ada kotoran, ya, ada najis pada sendal tersebut. Maka Nabi pun melepas sendalnya dalam keadaan salat, dan beliau melanjutkan salatnya. Nah, kemudian kata Ibnu Qudamah rahimahullah, iya,
Wa in alima biha fi salati azalaha wa bana ala salatihi. Kalau misalnya dia ketahui najis itu dan dia sementara salat, maka dia hilangkan najisnya. Setelah itu dia lakukan salat, dia lanjutkan salatnya. Dia lanjutkan salatnya. Seorang sementara salat, dia baru ingat bahwa kopiahnya misalnya apa? Kena air kencing tadi. Maka dia lepas kopiahnya. Setelah itu dia lanjutkan salatnya. Nah, orang sementara salat, kemudian dia ingat ternyata jubahnya apa? Jubahnya tadi kena najis. Tapi dia masih pakai baju dalam. Ya, dan celana yang masih menutupi aurat. Maka dia lepas saja jubahnya, setelah itu dilanjutkan apa? Salatnya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam hadits Abu Sa'id yang saya bacakan tadi, beliau sementara salat, kemudian diberitahu oleh Jibril bahwa di sendalnya ada apa? Ada najis. Beliau melepas sendalnya saja. Baik. Kemudian pembahasan yang ke-30, hukum asal permukaan bumi adalah boleh dipakai untuk mengerjakan salat. Kata beliau, wal ardu kulluha masjidun tasihhu sholatu fiha. Bumi itu semuanya adalah masjid. Boleh dilakukan salat padanya. Boleh dilakukan salat padanya. Dan ini berdasarkan hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Telah dijadikan bumi itu bagiku sebagai masjid dan sebagai hal yang mensucikan. Fayyuma rajulin min ummati adrakathu shalah falyusalli. Siapa saja dari umatku yang didapati oleh salat, ya, maka hendaknya dia salat di bumi manapun dia. Nah, maka ini menunjukkan bahwa asal pada seluruh tanah, ya, adalah suci. Permukaan bumi semuanya suci, boleh dipakai salat. Kecuali beberapa tempat yang terlarang mengerjakan salat. Ini diperkecualikan oleh Ibnu Qudamah. Yang pertama adalah kuburan. Kata beliau, illal maqbarah, kecuali kuburan. Karena telah syah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau melaknat orang yang melakukan salat di mana? Di kuburan. Iya, dan ini syah ya dalam hadis yang mutawatir jumlahnya. Bahwa beliau melaknat orang yang melakukan salat di kuburan. Kecuali kalau salat itu adalah salat apa? Salat jenazah. Akan datang nanti pembahasannya di salat jenazah. Ya boleh dilakukan di kuburan. Nah. Dan kuburan apabila berada di bangunan masjid. Di dalam bangunan masjid. Maka tidak syah salat di dalam masjid tersebut. Sebagaimana di sebagian masjid ya. Ada kuburan bersambung dengan masjid. Kadang di sebelah kanannya atau di sebelah kiri atau di bagian belakangnya. Maka ini tidak syah salat di dalam masjid tersebut. Ya, adapun yang masjid di kebanyakan masyarakat sekarang ini, kuburannya di luar, tapi di luar bangunan masjid. Ada kuburan tapi di luar apa? Bangunan masjid, tidak bersambung dengan masjid. Ya, ini hukum sholat di situ tidak ada masalah. Hukumnya tidak ada masalah, tidak membatalkan sholat dan syah sholatnya. Hanya saja dibahas dari sisi makruhnya saja, karena ada kuburan di sekitarnya yang dikhawatirkan ada dari'ah kepada perkara-perkara yang mengandung kesyirikan atau yang semisal dengan itu, ya, perkara yang bersifat bid'ah atau haram, ya, dari sisi itu saja. Adapun salat, ya, salat sepanjang masjidnya terpisah dari kuburan, ya, atau masjid itu di sampingnya kuburan, itu tidak ada masalah. Sepanjang masjidnya apa? Sendiri tidak ada kuburan di dalam masjid itu. Dan bangunannya berpisah. Bangunannya berpisah. Nah, ini yang difatwakan oleh banyak dari ulama kita di masa ini. Seperti Syekh bin Baz, rahimahullahu ta'ala, dan selainnya. Iya. Kemudian pembahasan berikutnya tentang tempat yang dilarang mengerjakan salat adalah, kata Ibnu Qudamah, wal hammam, kamar mandi. Iya. Kamar mandi. Karena di dalam hadits Abu Sa'id, wal ardu kulluha masjidun illa al-maqbar wal hammam. Bumi itu seluruhnya masjid kecuali kuburan dan kamar mandi. Kecuali kuburan dan kamar mandi. Iya. Ini hadits memang sebagian riwayatnya ada kelemahan. Hanya saja Syekhul Islam menyebutkan bahwa dia mempunyai jalan-jalan yang bagus. Mungkin bisa untuk dikuatkan. Iya. Baik. Kemudian berikutnya dari tempat yang terlarang
adalah tempat membuang hajat besar. Kata Ibnu Qudamah wal hush. Ya, ini ada di dalam sebuah hadits ya. Ada dalam sebuah hadits tentang hush ini. Iya. Kalau kamar mandi saja tidak diperbolehkan, maka hush juga adalah hal yang tidak diperbolehkan. Iya. Baik. Kemudian dari tempat yang terlarang adalah kandang unta. Kata Ibnu Qudamah wa aqanal ibil. Dan kandang-kandang unta. Ini berdasarkan hadits Jabir bin Samurah riwayat Muslim. Nabi ditanya, "Ausalli fi mabarikil ibil?" Qala la. Apakah saya boleh sholat di tempat unta itu tidur kandangnya? Kata beliau tidak boleh. Kemudian tempat yang kelima adalah pertengahan jalan. Nah, larangan sholat di pertengahan jalan ini ada di dalam sebuah hadits. Tapi haditsnya lemah. Ada 7 tempat dilarang sholat, salah satunya di pertengahan jalan. Haditsnya lemah. Karena itu sebagian ulama berpendapat bahwa sholat di pertengahan jalan hukumnya syah saja. Karena tidak ada hadits yang menunjukkan tentang kelemahannya. Ya, wallahu ta'ala alam. Mungkin saya cukupkan dulu sampai sini. Saya ada udur sedikit mau ke belakang. InsyaAllah ta'ala nanti kita lanjutkan di sesi berikutnya. Ya, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin.